Hai, saya Fakhirudin Aryansyah, NIM 12470500084, mahasiswa Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Dasar Pemrograman. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai linked list, termasuk penjelasan, konsepnya, dan implementasi kode dalam bahasa C++. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa saya hanyalah mahasiswa yang sedang belajar, bukan seorang ahli. Jadi jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Dan jangan ragu untuk memberikan koreksi dan masukan. Linked list adalah salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman. Berbeda dengan array yang membutuhkan memori berurutan, linked list bersifat dinamis sehingga ukurannya bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Struktur ini terdiri dari beberapa node, di mana setiap node menyimpan data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Ada beberapa jenis linked list yang umum digunakan, yaitu single linked list, di mana setiap node hanya memiliki satu pointer, dan double linked list, di mana setiap node memiliki dua pointer, satu ke node sebelumnya, satu ke node berikutnya. Nah, dua jenis ini memiliki jenis sirkularnya, yaitu circular single linked list dan circular double linked list, di mana sirkular ini maksudnya node terakhir menunjuk kembali ke node pertama, jadi seperti membuat lingkaran. Selanjutnya ke bagian codingan. Pertama kita inisialisasi terlebih dahulu untuk node-nya berupa struct, lalu nama node-nya bebas sebenarnya, yang penting memenuhi syarat-syarat penamaan. Lalu kurung awal, buka, tutup, dan di akhir jangan lupa ditambah titik dan koma. Lalu di dalamnya ini kita inisialisasi untuk tipe data dari datanya, bisa berupa int, string, atau apapun, bebas, tipe data apapun. Lalu inisialisasi dari pointernya, yaitu nama dari node-nya, bintang, dan next atau selanjutnya. Ini untuk pointer ke node selanjutnya. Ini inisialisasi struct node untuk single linked list. Untuk double tinggal ditambah satu lagi pointer, itu node brave atau bisa sebelumnya atau apapun sih. Ini pointer yang akan digunakan untuk ke node sebelumnya. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menambah sebuah node. Di sini sebelum kita membuat fungsinya, kita inisialisasi terlebih dahulu yang akan digunakan. Head untuk awal node, tail untuk akhir node, dan new node untuk node baru. Nah, di sini kita gunakan void, fungsi tanpa pengembalian atau fungsi kosong dengan nama tambah node. Namanya ini bebas. Dan untuk parameter ini diisi dengan data di struct node-nya. In data. Nah, di dalam fungsinya kita masukkan head yang sudah diinisialisasi di awal sebelum fungsi. Head ini sama dengan new node atau node baru. Lalu data di head ini kita isi data. Nah, data yang akan diinput. Lalu untuk pointer dari head ini kita point ke null pointer.
ke 0 atau kosong. Lalu untuk tail sama dengan head. Nah, apa yang terjadi di sini itu adalah pertama, kita inisialisasi head itu sebagai node baru. Lalu data yang berada di head ini itu akan sama dengan datanya itu akan sama dengan data yang diinput nanti. Jadi data yang diinput ini akan dimasukkan ke data di head. Dan pointer dari head ini akan mengarah ke 0 atau ke kosong, tidak ada. Dan tail akan sama dengan head, karena head ini awal node. Jadi karena ini hanya satu node, jadi node itu menjadi node awal dan node akhir. Nah, selanjutnya ke operasi dasar dari linked list. Itu pertama ada penambahan. Kita gunakan fungsi kosong biasa, void dan nama fungsi tambah awal. Penambahan untuk di awal node dengan parameter sama in data, dan di dalam fungsinya kita inisialisasi new node ini yang sudah diinisialisasi di sini itu sebagai node baru. Nah, data yang ada di new node seperti biasa kita masukkan sebagai data yang akan diinput nanti di fungsi utama. Lalu untuk pointernya, pointer dari new node ini akan terhubung ke head atau node atau awal node, dan head akan menjadi new node. Yang terjadi di sini itu adalah inisialisasi dari new node sebagai node baru, dan data di new node ini akan sebagai data yang akan diinput nanti di fungsi utama. Di fungsi utama itu akan masuk ke data di new node. Lalu pointer dari new node ini akan terhubung ke head. Nah, lalu kita ubah head atau awal node itu menjadi ke new node, karena new node ini akan ditambahkan di awal kan. Jadi head ini akan menjadi new node. Nah, ada koreksi karena sebelumnya ada kesalahan dalam pembuatan kodenya. Jadi ini setelah saya selesai baru sadar. Ini untuk penambahan node di akhir node, menggunakan fungsi tanpa pengulangan sama, menggunakan void, lalu nama dari fungsinya ya tambah akhir atau apalah bebas. Lalu untuk parameternya sama, ini menggunakan tipe data ya, untuk nama atau variabelnya bebas, tapi untuk tipe datanya harus disamakan dengan tipe data di dalam node. Nah, lalu di sini hampir sama seperti yang ini. Kita inisialisasi terlebih dahulu new node sebagai node baru. Lalu data di new node ini akan kita masukkan data yang akan diinput nanti di fungsi utama. Jadi data yang diinput di fungsi utama nanti akan dimasukkan ke data di new node.
Lalu pointer dari new node ini akan mengarah ke 0 atau kosong karena kita menambahkannya di akhir node. Nah, setelah itu kita buat dulu fungsi if, dimana jika head atau node pertama ini adalah 0 atau sama dengan headnya ini belum ada node yang terbuat, maka new node yang kita bikin ini akan menjadi head, lalu return. Nah, jika tidak, maka kita buat inisialisasi terlebih dahulu, ini temporary atau sementara. Ini akan kita gunakan untuk penyimpanan sementara dari nilai head atau node pertama ini. Lalu kita gunakan fungsi loop menggunakan while, dimana ketika pointer dari time ini tidak sama dengan 0 atau tidak mengarah ke 0, kosong, maka time ini akan maju ke node berikutnya. Nah, jadi loop ini intinya adalah untuk memajukan time-nya ini ke node paling akhir, penyimpanan sementara ini ke node paling akhir. Nah, ketika sudah hingga node paling akhir, maka pointer dari node terakhir itu akan menuju ke new node yang telah kita buat. Selanjutnya ada hapus node. Nah, sini menggunakan fungsi juga void, nama fungsinya hapus node. Lalu parameter masih sama, in data. Nah, di sini kodenya itu yaitu pertama kita buat sebuah fungsi if, yaitu dimana jika head sama dengan 0, itu akan return. Nah, saya selesaikan terlebih dahulu. Kita lanjut untuk operasi hapus node. Sini menggunakan fungsi void, lalu nama fungsinya dan parameternya ini harus satu tipe dengan struct di node. Tapi untuk namanya ini bebas sebenarnya. Tapi ya saya gunakan data saja. Di dalam fungsi ini pertama kita buat fungsi if, dimana jika head sama dengan 0, maka akan return atau kembali. Karena jika head ini sama dengan 0 berarti tidak ada node. Nah, jika tidak ada node maka kembali tidak ada gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya kita buat lagi if jika data yang ada di head atau node pertama ini sama dengan data yang akan dicari di input nanti yang akan dihapus, maka temporary atau sementara ini untuk sementara ini diinisialisasi terlebih dahulu, dan ini ada del juga diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, untuk time ini untuk menyimpan node yang akan dihapus nanti. Ini sebagai penyimpanan sementara.
Nah, time ini sebagai head ini sama dengan time ini sama dengan head, dan head ini sama dengan node selanjutnya setelah head. Nah, lalu kita hapus time-nya. Nah, jadi ini itu jika data di head atau node pertama itu sama dengan data yang akan dihapus, maka time atau ini penyimpanan sementara, ini head ini akan dimasukkan ke time, dan node setelah head itu akan dimasukkan ke head. Nah, lalu time ini kita hapus dan return, fungsi selesai. Lalu jika tidak semua pemisahan di atas, setelah dicek tidak, maka head time sama dengan head. Jadi time ini itu sudah diinisialisasi di awal, inisialisasi terlebih dahulu dan diisi dengan head, diisi head. Lalu gunakan fungsi looping, di mana untuk parameter loop ini intinya yang ini itu node yang sedang dicek saat ini itu tidak sama dengan node terakhir, atau pointernya tidak mengarah ke 0, dan data di node sekarang itu tidak sama dengan data yang sedang dicari untuk dihapus. Nah, jika parameternya terpenuhi, maka ini akan berlanjut ke node berikutnya. Dan jika tidak terpenuhi, berarti node-nya ini telah mencapai node terakhir, di mana pointernya mengarah ke 0, atau data di node ini memiliki data yang sama yang kita cari untuk dihapus. Maka berlanjut ke sini, di mana del ini sudah kita inisialisasi, dan del ini kita isi node yang tadi sudah ketemu oleh kita, salinan node-nya. Nah, del ini kita isi dengan nilai yang sama dengan node yang kita temukan, dan node yang akan dihapus ini kita ubah isinya ke node berikutnya. Jika node berikutnya itu 0, pointernya mengarah ke 0, maka node-nya ini akan menjadi 0, ya, menjadi kosong. Nah, lalu kita hapus del atau node yang ingin kita hapus tadi. Nah, selanjutnya itu untuk selanjutnya kita ke operasi untuk mencari node. Seperti biasa menggunakan fungsi void, lalu nama fungsinya cari node. Dan untuk parameternya kita seperti yang lainnya, harus sama dengan tipe data untuk namanya bebas. Nah, di fungsi ini kita gunakan kembali
temporary untuk menyimpan data sementara, di mana temporary ini kita isi dengan data di head atau node pertama. Lalu kita gunakan loop, fungsi loop dengan parameter di mana ketika temporary-nya tidak sama dengan 0, maka akan terus berjalan loop, fungsi loopnya. Nah, di dalam fungsi loop ini kita buat if. Jika data di temporary ini sama dengan data yang kita cari, maka return. Ketemu lah. Nah, jika tidak, maka time ini sama dengan time berikutnya, node berikutnya. Jadi time ini akan diisi dengan node setelah time atau setelah head. Dan dicek kembali ke sini, dan jika datanya sama, maka akan return, loopnya berakhir. Atau jika time ini sama dengan 0, maka loopnya juga berakhir. Nah, di sini kita bisa menambahkan jika datanya ketemu, maka akan mengembalikan apa? Maka apa yang akan dilakukan? Misal seperti cout, data ketemu atau sebagainya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk menampilkan list dari node yang sudah dibuat. Itu menggunakan fungsi void nama fungsinya tentukan node dengan parameter kosong dan diisi dengan if. Jika node pertama itu sama dengan 0, maka sini maksudnya jika node pertama itu sama dengan 0 atau 0, itu maka tidak ada yang ditampilkan, soalnya node-nya nggak ada. Nah, jika node pertama tidak sama dengan 0, berarti node-nya ada nih. Maka kita menggunakan temporary kembali, temporary head yang diisi head dengan looping, nah, parameternya itu temporary tidak sama dengan 0, maka lakukanlah cout data.
Nah, di sini kita isi data yang ingin kita tampilkan. Lalu kita ubah temanya ke selanjutnya, ke node selanjutnya. Yang selesai. Ini untuk menampilkan. Nah, jadi di fungsi ini itu dicek terlebih dahulu node pertama itu null atau bukan, atau ada gak node pertama gitu. Kalau gak ada, udah return langsung, node-nya gak ada. Nah, jika ada node-nya, maka lanjut ke temp. Di sini kita menggunakan temporary, dimana diisi head atau node pertama, dimana node pertamanya itu tidak sama dengan null, maka kita cout, kita tampilkan data di node tersebut. Lalu node itu temnya ini kita isi dengan node selanjutnya dan akan mengulang hingga node terakhir. Nah, untuk pemanggilannya seperti biasa, sama seperti memanggil fungsi. Misal kita ingin menggunakan fungsi tambah node untuk node pertama, kita tambah node, kita masukkan data di sini berapa, misal 1, dan di sini kita misal ingin menambahkan node di awal. Sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu, tampilkan node. Tampilkan node, lalu coba kita tambah di awal. Kita tambah di awal itu coba 0. Nah, kita tampilkan kembali. Karena C++ ini tidak mendukung fungsi null pointer ini, jadi saya akan runningnya di sini. Kita kopas. Oke. Nah, dapat dilihat ini satu untuk saat kita menampilkan yang pertama. Ini hanya ada satu node-nya. Lalu yang dua ini ketika kita sudah tambahkan 0 di awal, jadi 01 node-nya. Nah, jika ingin menggunakan parameter dari input pengguna, bisa kita gunakan cout, lalu misal nilai izin dan A. Di sini kita inisialisasi terlebih dahulu A-nya, lalu kita panggil misal A ini untuk mencari data, cari node. Kita gunakan fungsi ini, lalu kita masukkan parameter A. Nah, bentar. Oke. Kita boolean run. Oke. Nah, misal nilai kita cari 1, data ketemu karena memang ada 1 kan. Oke. Lalu selanjutnya kita ke contoh pengaplikasian yang
sudah saya bikin di sini, dimana menggunakan link list membuat sebuah kontak, daftar kontak. Nah, di sini kita inisialisasi terlebih dahulu seperti biasa struct-nya. Untuk node-nya kita diberi nama ini node-nya kontak. Untuk nama node-nya ini kontak, dan diisi dengan string nama dan string nomor. Ini data yang ada di struct-nya. Dan ini single link list. Nah, lalu inisialisasi seperti tadi untuk fungsi-fungsi yang akan digunakan. Di sini ada fungsi untuk tambah di awal. Sama seperti tadi, hanya perbedaannya di sini ada 2 data. Jadi di sini ada 2 untuk pengisian di datanya. Yang lainnya sama saja, hanya mungkin beda namanya. Di sini kontak untuk datanya menjadi nama dan nomor. Lalu ada fungsi hapus yang sama, hanya ditambah seperti jika node pertama ini datanya sama dengan data yang dicari yang akan dihapus, maka langsung terhapus dan akan cout kontak berhasil dihapus. Akan menampilkan beberapa kata ditambahkan ya seperti ini untuk memberitahu bahwa data sudah terhapus. Atau jika tidak ada datanya, maka diberi data kontak tidak ditemukan. Nah, lalu ini fungsi cari kontak sama. Hanya saja ya di sini lebih panjang, kontak ditemukan, lalu dimunculkan nama dan nomornya. Lalu jika tidak ditemukan ya kontak tidak ditemukan. Lalu di sini menggunakan bubble sort untuk mengurutkan kontak sesuai abjad nama dari A hingga Z. Nah, lalu tampilkan kontak di sini untuk menampilkan sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sini di fungsi utamanya menggunakan pertama ini string AB untuk parameter, untuk nanti di parameternya di string nama dan nomor di sini parameter. Lalu in pilihan, karena di sini menggunakan switch case. Nah, di sini ini menunya yang akan ditampilkan nanti, dan ini switch case untuk 1 ya, tampilkan daftar kontak, 2 tambah kontak, cari kontak, hapus kontak, dan keluar. Ini switch case-nya sudah. Oke, sini programnya kita run. Kita coba untuk yang pertama. Nah, di sini tampilkan daftar kontak 1 kan, daftar kontak kosong karena belum kita isi. Jadi mari kita isi terlebih dahulu. Nah, ini kontaknya akan langsung diurutkan. Tambahkan lagi area, kita tambahkan lagi misal tambahkan lagi Budi. Kita tampilkan. Nah, langsung mengurut. Area Budi Caca Fahri ABC. Nah, sesuai abjad. Nah, kita coba fungsi
cari kontak, sini Fahri. Nah, kontak ditemukan Fahri 123. Lalu saya coba hapus sini Fahri dengan nomor 123. Kontak Fahri berhasil dihapus. Kita lihat, nah, sudah tidak ada daftar kontak Fahri. Nah, ini programnya hanya seperti ini. 5 untuk keluar program. Jadi seperti ini, simpel saja. Baik, itulah pembahasan singkat dari linked list, mulai dari konsep dasar hingga implementasi kode. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu memahami materi linked list ini. Sekian dari saya, terima kasih.